Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Jui Purwoto. Akhirnya. Pengantin baru. Pengantin baru. Iya. Tuh. Udah bisa gini sekarang nih. Wah. Pakai cincin. Lo termasuk orang yang gitu ya, suka simbol-simbol ya ini pernikahan lo simbol, terus lo emang suka simbol-simbol itu? Pencapaian, Cing. Gimana ya, gue pacaran 12 tahun dan susah gitu buat nikah. Sama yang ini? Sama yang ini. 12 tahun gue pacaran. 12 tahun. Beda umur 7 tahun. Tuaan dia? Tuan gua dong. Tuan dia mah emang gua nikah sama dosen. Tuan gua. Iya, 12 tahun. Apa yang menyebabkan 12 tahun, Jui? Kayaknya ini ya. Gua sama dia tuh sama-sama membiarkan satu sama lain ya. Dalam artian positif sih. Jadi dia ngasih kesempatan gua buat jadi apa yang gua mau, gua pun seperti itu. Akhirnya nggak kelar-kelar tuh ujungnya tuh. Sampai akhirnya memutuskan untuk kelar, untuk ya udah di sini kita nikah karena umur lah, Cing. Gue yang ngebet sih, karena kan gue udah 33 dan orang tua gue juga 33 juga. Enggak dong, itu kakak. Itu pun anak kembar. Pokoknya umur lah. Iya. Jadi akhirnya mau. Alhamdulillah, Cing, 12 tahun ya Allah. Iya. Ya, udah nggak ada sesuatu yang baru lo temukan nggak? Setelah saat ini direkam baru 8 hari menikah. Yang baru ya? Pak, yang baru udah tuh. Oh, ternyata begini istri gue gitu. Ada sih, cuman ya dia orangnya pas pacar sih cuek-cuek aja, bahkan itu kan salah satu yang bikin kita lama ya. Cuman sekarang ya lebih apa, sesuatu yang baru tuh yang positif sih. Lebih perhatian, gua diurusin. Iya. Pokoknya gua nggak mau selingkuh ya. Gua nggak mau selingkuh ya, udah dapet yang ini. Udah cukup banget ya? Udah cukup lah, udah the best pokoknya. Iya. Gak nuntut macem-macem, Cing. Iya. Macem-macem. Justru gua yang nuntut. Istri lo nggak nuntut macam-macam? Nggak nuntut. Iya. Ya 12 tahun, dia tahu gua susah, seneng, gua lagi terpuruk banget. Iya. Dia tetap nemenin. Nah kalau dalam kondisi sekarang nih, dalam kondisi menikah, lo terpuruk apa lagi memang apa ya biasa-biasa aja atau justru lagi di atas? Sebenarnya dari karir gua awal tuh kalau digrafikin tuh seterpuruknya paling gini. Dikit. Naiknya juga gitu. Jadi gua ngalamin hal yang biasa-biasa aja sih sekarang ya. Ada lah, duit ada cukup. Seterpuruknya tuh pas waktu itu yang waktu persiapan nikah ya, mau persiapan nikah, bapak sakit, job sinetron di cancel tuh. Aduh. 200 episode, diperkirakan 200 episode di cancel. Terus tuh gue udah foya-foya gitu, Cing. Anjay, foya-foya. Duit belum turun udah foya-foya kan. Iya. Sama Anyun. Yang apa Anyun? Yang nyewa apartemen. Oh iya, Anyun pernah ini. Itu termasuk foya-foya, Cing. Iya, si Anyun juga cerita udah ini. Kita jangan ngotot, kita apartemen aja dah. Orang 200 episode ya. Yalah 200 episode diperkirakan apartemen, AC pakai yang bagus lah, semua bagus, nggak taunya di-cut gara-gara pandemi. Iya. Tapi sempat syuting. Syuting. Udah gitu syutingnya ini kali sebulan itu cuma dapat 7 episode. Tapi tayang semua 7-7-nya. Tayang semua. Tapi hitungannya rugi, sebulan dapat 7 episode tuh rugi banget. Rugi banget. Iya. Itu tahun 2020 berarti? 2020. 2020. Awal-awal pandemi. Iya. Sekarang jadi ceritanya begitu gua di cancel, itu kan judul sinetronnya boleh disebutin? Boleh dong. Amanah Wali tuh. Jadi tim talent selain walinya itu di-cut semua. Diganti. Karena harus syuting yang memungkinkan di dekat studio MNC itu. Sampai sekarang masih syuting. Iya. Sampai sekarang masih. Namanya Amanah Wali juga lagi. Iya. Iya. Tadinya mau di syuting Cibubur. Di mana? Tadinya di Gunung Putri. Oh, di Gunung Putri. Itu di perkampungan dan kayaknya tidak memungkinkan ya kalau pandemi kayak gini. Jadi dibikin balik lagi ke kota tuh. Gitu Amanah Walinya. Udah. Semua tim di-cut aja. Semua talent di-cut gitu. Tahu gitu mendingan gue yang di sini. Iya. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang.
Lebih dari 200 episode malah. Iya, lebih dari 200. Iya. Tapi namanya rezeki lah itu ya. Iya, Udah ada yang ngatur beneran. Tapi akhirnya menikah juga tetap. Akhirnya menikah. Ada aja lah. Ada aja ya. Ada aja. Emang bener ya. Kalau mau nikah rezeki tuh ada sih. Beneran ada. Sempet waktu itu gue seterpuruknya gue tuh di cancel job stand up di cancel. Gue nggak ada kegiatan. Sebelumnya ada kegiatan bikin YouTube, cuman udah nggak, duit habis tuh. Bikin YouTube duit habis? Duit habis. Oh, karena di YouTube nggak dapet duit? Nggak dapet duit. Itu apa memang dong yang lo cari? Kepuasan sih, Cing. Prosesnya yang lo nikmati? Proses gua nikmatin banget. Soalnya bukan lawak-lawakan sih ya itu. Iya. Ya parodi-parodi gitu sih. Cuman lebih susah aja. Gue nyari susah emang, Cing. Karena memang di kesusahan itu lo mendapat kenikmatan. Tidak juga pada akhirnya. Pada akhirnya pusing juga. Ya Allah. Iya. Nah dari situ, gimana Cing ya? Gue ngerasa, kita kan semua beragama nih ya. Iya. Cuman di saat yang terpuruk banget, backup paling tinggi ya Tuhan gitu. Iya betul. Ini apa gue harus nyumbang gitu ke panti asuhan, tapi gue nggak ada duit. Akhirnya kebetulan ada yang nawarin tuh, Joy lu mau stand up nggak di panti asuhan? Oke. Stand up gue di panti asuhan. Tapi kan malu ya sebagai apa ya, ikut charity acara panti asuhan kita nggak nyumbang gitu kan. Gue bilangin tuh, Cing, gue nggak bisa nyumbang nih. Gue sekarang lagi nggak ada duit, nggak apa-apa. Yang penting lu stand up aja di situ. Stand up di situ, kelar. Gue minta didoain tuh sama anak yatim tuh. Saya minta ini deh biar job lancar lagi. Bener didoain. Tanggal 7 Januari gue stand up. Tanggal 15-nya gue dapet job dari BRI. Pertama kali itu job corporate. Alhamdulillah. Akhirnya lancar lagi. Pertama kali di corporate, dapat corporate lagi. Oke. Pandemi. Pokoknya itulah doa anak yatim memang. Iya. Setiap bulan aja. Iya. Jadi bukan sedekah uang loh, sedekah stand up. Sedekah stand up waktu itu. Yang kalau dihargain ada uangnya. Kalau dihargain ada uang. Iya. Gua aja sampai ngelihat kan di situ bokap udah meninggal ya. Gua posisi yatim dong. Kita tuh lo umur segini kali. Tapi kan iya, gua kan om-om yatim jatuhnya. Iya, bukan anak yatim. Bukan ya. anak lagi. Yatim piano nggak punya, bapak nggak punya piano. Gue saking nggak ada duitnya, gue lihat anak yatim nerima duit aja, kok dia enak sih. Ada gitunya gitu. Saya yatim juga nih, boleh nggak Pak Ustadz kira-kira dapat? Ya Allah. Sampai terpuruk itu ya, ekonomi, secara itu. Ekonomi. Iya, karena kan bokap sakit. Biaya keluar. Pemasukan juga nggak ada. Pemasukan nggak ada. Dan itu uang itu yang lo persiapkan untuk nikah tadinya? Iya, betul. Sebenarnya gue nggak keluar banget sih buat bokap, ada nyokap ya yang nge-backup. Cuman kan buat warawiri kesana kesini. Belum tahlilannya kan, waduh itu mahal juga. Saya juga baru tahu kalau nyolatin orang meninggal lalu ngantongin amplop. Semua dong. Siap. Dari mandiin, dari ini semuanya ada. Semuanya. Iya. Itulah Indonesia. Tapi sekarang apa nih? Sekarang alhamdulillah dapat reguleran sih sekarang home band. Home band? Di TV One. Lo home band? Home band. Main musik? Main kahon. Main kahon bersama grup band? Bersama grup band. Gue waktu itu dapat job dari TV One sebagai narasumber. Jadi komika, terus gue ngerosting hostnya, terus ditanya soal hobi. Gue jawab, hobi gue musik. Sebelumnya udah di briefing sih, bisa main musik apa, kahon. Akhirnya di situ gue main kahon, ngiringin Ihsan Idol tuh. Mungkin di situ lucu kali ya gue ya. Terus terfikirkan sama si produsernya, Mas kalau jadi co-host di sini mau nggak? Ajak sekalian home bandnya. Kan gue nggak enak ya. Home band udah ada nih. Home band udah ada gitu. Mana mukanya alim-alim kan? Iya. TV One. Tua-tua, alim-alim gitu. Aduh. Kayaknya kalau gua kesini dia si bapak-bapak ini nih nggak dapat kerjaan lagi gitu. Gua tolak tuh awalnya. Cuman akhirnya gue terima juga. Karena? Gue lebih butuh mungkin. Dia maksa-maksa. Maksa-maksa, udahlah sikat aja lah. Maksudnya kalau lo jadi home band, gantiin home band tuh jadi co-host tuh gimana sih?
Kayak Pepi di Empat Mata. Oke. Gitu. Jadi lo nyaut-nyaut lah. Nyaut-nyaut. Iya. Nama acaranya apa, Jui? E-talk show. E-talk show. TV One. Hari TV Jumat One. jam 9 malam. Jam 9 malam. Oh, yang kemarin komeng sama Jarwo. Iya, itu. Bintang tamunya. Iya. Oh. Kan kenal Pak Jarwo ya? Iya. Kok lu di sini sih gitu? Ibaratnya kayak lu kok turun derajat sih? Gitu. Pak Jarwo sialan nih. Gua bilang, ya Pak, saya kalau stand up berdiri sih, duduk aja mahal Pak. Iya. Padahal mah enggak. Iya. Jadi lo di situ dibayar sebagai home band. Sebagai home band dan co-host. Dan co-hostnya gitu ya. Bayaran gua mungkin di atas player yang lain sih, tapi dikit. Di Iya, atas iya. dikit. Karena lo juga ada berperan sebagai co-host. Dipasang clip on. Lo Pasang clip on. Lo nya sendiri, yang band yang lain enggak? Yang band yang lain enggak. Anjay, ya udah Pepi lah lo. Kayak Pepi. Iya. Tapi itu pengalaman co-host lo pertama di TV? Iya, pengalaman co-host gua pertama. Apa itu disebutnya co-host apa enggak sih? Co-host lah. Pokoknya gue disuruh nyeletuk aja. Celetuker lah kalau di ini. Celetuker ada, celetuker itu ada. Ada co-hostnya mah Gracia Indri sih. Gracia Indri. Gimana lo rasa di situ, main di situ? Kan Happy sih. acaranya lumayan santai sih ya. Lumayan santai. Tapi di TV yang serius. TV yang serius. Gak tahu ya, gue tuh dari dulu selalu happy gitu kalau main musik. Gua itu bukan pemain musik yang expert kayak piano, gitar gitu, nggak bisa. Cuman ketika ada sebuah teknologi yang namanya kahon, gue bisa modif-modif gitu. Jadi, aduh, coba ada ya di sini ya. Ada nggak sih kahon kita? Udah diambil ya? udah diambil ya? Oh nggak, dipinjem emang punya. Oh diambil ya? Diambil dong. Iya. Diambil dong. Iya. Karena nggak dibalikin kali ya. Iya. Lo memang suka musik tapi kan pada dasarnya? Gue suka musik. Yang lo bisa main selain kahon? Gitar Gitar. beberapa sih. Cuman sama lu juga jagoan lu kayaknya pas gue lihat. Enggak lah, jagoan pasti lo. Gue kan gitaris tongkrongan gue disebutnya. Iya, kalau lagi gitaris nongkrong disuruh main gitar, giliran manggung nggak diajak gitu. Karena skillnya nggak mumpuni. Jadi buat profesional mah enggak ya? Enggak nyampe gitu. Tapi alat musik yang lain juga? Alat musik yang lain, piano juga gitu-gitu doang sih, Cing. Iya. Gue tuh nyebutnya, gue musisi editor sih. Maksudnya tuh? Gara-gara komputer, gue jadi bisa bikin. Gue dulu masuk marching band, itu kan di marching band ada partitur ya, harus bisa baca partitur. Itu pun gue gara-gara masukin notnya ke software. Keluar partitur? Jadi tahu bunyinya gitu. Oh, kalau ini bunyinya gini. Akhirnya lama-lama bisa bikin lagu kan. Gitu. Pokoknya gue ngedit banget. Karena mesin edit lo jadi bisa. Iya, alat-alat jadi musik. bisa. Iya. Marching band padahal lo ngajar juga akhirnya. Ngajar. Memang lo ada basic di perkusi. Dulu SMA pemain konga sih, perkusi sih. Kayak Pepi. Iya. Tapi alat minjem. Mahal ya konga ya. Karena yang punya jarang ya, kebutuhannya jarang, jadi dia nggak bikin massal. Beda sama drum ya. 17 juta udah dapat seset kalau drum. Kalau konga mah cuma dua kan? Cuma dua doang. Dan lebih mahal dari drum? Lebih, menurut gue sih ya sih. Tapi drum juga ada yang range-nya up banget. Ya dengan standar yang sama, kualitas yang sama, dia akan lebih mahal. Betul. Cuman orang kan nggak mau ngeluarin duit besar jutaan buat beli konga. Beli konga ya, iya. Ngapain? Di keyboard juga ada, dung. Iya, di keyboard ada. Tapi feel-nya beda ya? Feel-nya beda. Iya. Feel ngerawatnya. Dan belinya. Iya. Belinya. Enak ya di sini ya. Iya. Enak banget. Ngerokok lo. Kalau lo ngerokok silakan ngerokok. Dari tadi gue nungguin si Abdel bakar, nggak enak kalau gue ngawalin. Di Metro nggak bisa gini, Man. Nggak bisa. Di TV One bisa nggak? Di TV One nggak bisa juga, di bawah, ke kantin. Jauh ya. Kadang-kadang malu kalau ngerokok di TV One. Karena suka ketemu sama yang orang berangkat Jumatan. Soalnya ada kantinnya deket masjid ya. Aduh, malu nih. Iya. Khutbah kedua. Jadi sebelum lo stand up, justru lo ngajar marching band? Gua tahun SMP marching band sebagai pemain. Di SMP. SMA gue ikut
Kota Bogor. Marching band udah bubar sekarang tuh. Gara-gara dananya nggak turun-turun. Habis itu gua ngelatih Porda. Jadi marching band kan masuk cabang olahraga. Drum band sih nyebutnya drum band. Gua ngajar sampai tahun mungkin 2011 ya. Udah ngajar ya. Nah, lo ini ngajar dari mana tuh? Basic ngajar? Dari pas SMA gue masuk di kota marching band kota lah. Oh gitu. Dari sana juga lo belajar di sana? Belajar di sana. Teorinya? Oh. Bahkan gue suka sih yang begitu, teorinya gini, prakteknya gini. Oh ternyata musik bisa dihitung ya gitu. Suka lah pokoknya, senang. Dan akhirnya lo bisa ngajar? Bisa ngajar. Ngajarnya ngajar sekolahan juga? Dulu di Sulu tuh, Cing. Di sini. Ya. Di sini. Iya, situ. Sampai Sulu. Ngajar alat pukul, perkusi nyebutnya. Percussion line. Guru musik berarti? Guru musik ekskul. Ekstrakurikuler. Jadi sistemnya kan partitur. Si anak diajarin dulu baca partitur, baru sekalian transfer. Hari ini harus dapat pukulan dari bar sekian sampai bar sekian. Pokoknya gitulah. Tapi aja dulu bentar. Aja dulu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi tadi sampai mana ya? Partitur. Musik. Ngajar. Oh, ngajar. Ngajar yang mana ya? Di Sulu. Ya udah ntar aja lah, ini lanjutinnya deh. Stand up aja dah. Stand up mulai kapan? Stand up 2011, Cing. Wah, di awal-awal stand up masuk awal berarti. Banget. Pas gua stand up tuh kayaknya pelakunya masih belum banyak ya, yang dari kalangan non artis. Gua jadi sempet open mic terus ngelihat lu tuh. Calon tong, wah ini mah senior SK lah. Ketersediaannya masih sedikit gitu. Jadi job masih banyak banget. Iya. Gue juga ngelihat lu pas bareng di Metro, dan gue inget tuh beat lo yang itu lagi masalah bola. Karena lagi Eropa, apalagi demam Piala Eropa, Piala Dunia dah. Kalau nggak salah pertama kali mah bulan puasa, Cing. Kita ketemu. Iya. Tapi beat lo nih, yang gue inget nih, lagi demam bola ini udah sampai ke Bogor gitu. Di Bogor itu gila demam bola, sampai angkot-angkotnya dikasih nomor punggung. Ya. Anjing, gua nggak tahu itu. Iya. Iya, gua lupa. Iya. Anjing, gua malu ya. Gua malu gua. Itu gue yang bikin ya? Iya, gue ingat lo. Bukan kali, Cing. Iya lo. Anjing, indah banget jokes Jadi gue langsung ngeh itu lo. Dan gue seneng sama yang begitu. Gue juga seneng sih sebenarnya. Iya. Gue seneng sampai sekarang. Angkot-angkotnya dikasih nomor punggung. Lucu, clean. Iya. Metro kan gitu. Iya. Dia nih ininya nih, kreatifnya. Iya. Rahmano. Iya. Nah, lo lihat dari mana itu bisa sampai ke Metro? Tahapannya. Gue menganggap stand up tuh waktu itu memang kerjaan hobi aja ya, dan tidak terbayangkan industrinya bisa selevel ini. Awalnya gue ya open mic, diajakin sama salah satu admin waktu itu. Juy bisa stand up nggak? Itu udah ngubunginya di Twitter tuh, Cing. Gue nanya balik, stand up itu apa? Bahkan gue nggak tahu tuh stand up comedy apa. Kenapa lo tiba-tiba dihubungi? Karena dia temen SMA gua, tahu gua lucu. Oh, gitu. Kalau zaman SMA kan tolak ukur lucu itu yang paling sering dikeluarin guru ya. Iya, berisik dia lah. Tuh, berisik. Ya dia Bogor waktu itu lagi kekurangan komik tuh. Mau launching komunitas. Gua dihubungin, gua belajar stand up, searching di YouTube. Raditya Dika. Iya. Raditya memang biang keladi dari biang keladi. Iya. Semua komik kalau gue tanya selalu lihat di YouTube Raditya Dika. Bahkan gue searchingnya bukan Raditya Dika waktu itu, stand up komedi Indonesia. Yang keluar Raditya Dika. Di situ gue perhatiin formulanya kan. Oh, jadi dulu definisi gue tentang stand up tuh komedinya berkomentar. Gitu. Cuman itu doang tuh. Gue ikutin tuh pola-polanya tuh. Lucu akhirnya, alhamdulillah. Lucu, ikut street comedy. Nah, maksudnya lucu tuh lo langsung di Bogor, masuk ke komunitas stand up Bogor? Iya, karena dulu komik masih sedikit. Senior-senior kayak Bang Arif, Ko Ernest, itu masih ngeloncingin komunitas kita. Oke. Jadi
cuman lucu sekali aja udah kenotis mungkin. Tuh Dwi lucu tuh lucu, tapi jorok gitu pokoknya gitu. Direkomendasiin ke Metro TV buat open mic Papa Ramon. Ramon Papana. Dapat di situ baru ditawarin stand up show. Seminggu hampir 2 kali tuh gua dulu. Iya. Sekarang saking dikitnya ya. Dikitnya apa si komiknya? Saking dikit komiknya. Gua kalau nggak salah dikasih tau sama Digun, lu tuh salah satu alternatif komik yang lumayan lucu, tapi budgetnya terjangkau. Dikasih tema apa aja bisa. Dikasih tema apa aja bisa. Ternyata gue baru sadar mendingan materinya ditabung buat spesial ya. Sialan, karena udah tayang kan hangus kan. Di TV, ya Allah. Akhirnya lo ikut street, setelah di Metro berarti lo ikut street? Gue street comedy dulu. Street comedy dulu. Pertama, gue juara 3. Juara 1-nya Ajis, 2-nya Boris Bokir. 3 orang itu udah yang gue cuma menganggap dulu tuh generasi gue yang lucu 2 orang itu, sisanya sampah. Serius gue. Gue menganggap Kemal Palevi tuh ini orang cuma modal gaul doang, ganteng, jarang nongkrong, nggak lucu. Ge Pamungkas, ini mah orang kaya nggak lucu. Ini semua jarang nongkrong, gua doang yang sering nongkrong dan gua yang lucu. Gua Ajis, Boris. Nggak tahu nyari rezeki mereka. Dengan kerja keras. Iya. Dan istiqomah tentunya. Justru karena dia jarang nongkrong jadi kerja. Betul. Gua baru ingat ternyata orang yang temennya, bener kata Deddy itu. Gua sangat-sangat setuju tuh sama statementnya Deddy Corbuzier. Orang yang sukses biasanya temennya dikit. Ridwan Remin. Iya. Malah sekarang musuhnya banyak. Iya. Jadi mungkin karena mereka nggak ngurusin, nggak banyak waktu yang terhambur gitu. Nggak duit ketabung karena nggak ada yang minjem duit. Iya. Temennya dikit. Iya juga ya. Iya. Temen gue banyak kesini nggak enak, ke situ nggak enak. Akhirnya udahlah, banyak proyek thank you kan akhirnya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin pas meninggal yang gotong gue banyak. Iya. Iya kesana aja ya ininya. Kalau Ridwan paling istrinya doang. Sama pengacaranya. Goblok. Iya, lumayan. Tapi sama Ridwan lo akrab lah satu komunitas. Akrab. Iya. Di antara teman-temannya yang nggak akrab. Iya. Gue kayaknya lumayan cukup mengerti Ridwan sih, teman-teman Bogor ya. Jadi kalaupun banyak yang ngomongin Ridwan nggak enak, karena memang belum kenal sih. Ridwan udah kenal ya makin nggak enak. Ternyata benar. Ternyata benar juga. Gak enak gitu, iya. Dia ini sih menurut gue salah satu temen gue yang dia tuh nggak pernah ngomongin orang. Hatinya lurus, baik, mau bantu. Pokoknya dia nggak pernah gibah lah. Nggak pernah gibah. Lurus-lurus aja hidupnya. Lurus-lurus aja. Makanya kalau A dia ngomong A, ya nggak banyak banget yang nggak terima mungkin sama om. Iya benar. Kan dia memang ngomong nggak ada ayakannya sih, Cing. Ya kalau orang nggak senang sama omongannya ya udah, yang penting gue ngomongin apa yang gue pengen omongin. Kadang omongan gue juga mental juga, cuman ya itulah Ridwan gitu. Ya udahlah Wan, nggak apa-apa. Yang penting lu bahagialah, sekarang hidup lebih baik kan. Iya benar. Dibanding gua. Tapi kan rentang waktu nih sekarang dari 2011 sampai 2021 nih. 10 tahun. Lo habiskan di stand up tuh. Hidup lo itu. Atau di komedi lah, di komedi. Di komedi sih. Gua tuh orang yang karirnya di situ aja karena mungkin determinasi gua rendah gitu. Gua banyak ikut-ikut project-project yang nggak penting sebenarnya, yang nggak efektif. Gue pernah bikin YouTube pulang sekolah tuh series. Kenapa nggak lanjut lagi sekarang? Nggak lanjut lagi. Ada masalah lah, kurang cocok mungkin. Kurang cocok ya. Iya. Bikin YouTubean video klip. Terus jadi tim kreatif apa gitu. Seneng di belakang layar sih kayaknya gue. Tapi komedi semuanya? Semuanya kebanyakan komedi. Skrip iklan, jingle. Bikin jinglenya? Bikin jingle. Cuman yang produk-produk bukan yang tingginya sih. Jingle kopi gue bikin tuh. Pernah. Reksadana pernah gue. Mekarta lomba ikutan. Gagal tapi kalah.
Ikutan apa? Lomba jinglenya. Lomba jingle. Hadiahnya gede waktu itu 200 juta. Gue cuma masuk 20 besar tuh. Cuman wah lumayan nih, keasah juga ya skill ngedit gue gitu. Dan lo kerjakan sendiri itu? Sama teman-teman sih, teman-teman yang lain. Iya. Tapi ya happy lah, terlalu banyak project yang happy soalnya. Saat mengerjakannya? Saat mengerjakannya. Setelah mengerjakannya? Tidak terlalu happy. Tidak terlalu happy. Tapi kadang-kadang gue pikirin itu sih. Yang kepikiran gara-gara sekarang aja udah nikah nih. Karena nikah? Iya, ini kayaknya gue harus milih-milih kegiatan yang pas nih. Yang efektif, efisien. Dan menunjang karir. Iya. Dan sekarang udah dapat paling nggak ada di TV One. Ada TV One lumayan. Iya. Ya mungkin buat loncatan gue di Wawancanda nih. Iya. Ya mungkin aja. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Di mana keberuntungan itu lagi datang ya. Betul, Cing. Kita harus menempatkan diri di tempat yang pas sehingga pada saat keberuntungan datang kita ada di situ. Amin. Iya. Tapi gue nggak pernah ada di situ ya. Karena gue nggak cari jalannya mungkin ya. Karena nggak cari jalannya. Iya. Kan waktu kemarin kita di RTV, katanya lo mau ikut Suci. Kata si Ridwan Remin. Iya, karena gue khawatir banget sama kehidupan gue. Saat itu? Padahal lagi di RTV loh. Lagi di RTV. Dapat itu. Gue mikir waktu itu job corporate berkurang. Iya. Kenapa ya? Karena Bapak Ridwan Remin itulah. Iya, habis semua sama dia ya? Habis semua. Sebulan 30 hari, masa jobnya lebih dari itu? Iya. Ridwan gila kan? Iya. Corporate tiap hari. Cuman ya alhamdulillah, biasanya ngundang Ridwan kalau budgetnya nggak cocok, Calontong dulu tuh. Calontong ya. Kalau nggak cocok mungkin Ridwan, mungkin David, Nurbianto, baru ke gua. Kayak pilihan terakhir lah. Iya. Kalau musik alternatif tuh. Alternatif terakhir. Kayak kalau nggak ada pilihan. Jadi kayak jalan ya, iya, jalan tikus gua. Iya, jalan tikus. Iya. Yang jarang yang tahu. Iya. Jadi kenapa nggak jadi ikut? Nggak jadi ikut apa? Suci. Oh iya, pertanyaan itu tadi. Iya. Karena waktu itu kan pandemi ya? Iya, pandemi. Waktu itu memang nggak ada tuh, sebelum pandemi nggak ada. Nggak ada, terus sempat diadain lagi sebelum kepotong pandemi. Gue tuh berpikir ulang. Prinsip gue tuh kayaknya cukup kuat bahwa kesenian tuh, apalagi komedi ya, nggak mungkin sih dilomba-lombain. Dan gue kayaknya nggak tahan kalau bikin seminggu, pressure-nya seminggu sekali bikin materi dan nggak bisa lah gue jadi kayak Ridwan, kayak Zawin gitu yang tiap hari nulis. Terus stand up depan juri kan nggak enak banget. Iya. Stand up depan juri. Mana sekarang juga nggak ada penontonnya lagi. Iya, nggak ada penontonnya. Dan saingannya juga Cing kan gila-gila komik sekarang. Gue kayaknya nggak sanggup deh ngelawan Akbar. Akbar siapa tuh? Ali Akbar. Wah gila itu orang. Bagus banget ya. Bagus banget. Bagus modalnya 2 tahun. Modalnya 2 tahun materi kesimpan gitu. Di tiap penampilan bawain materi baru dan dia selalu peringkat 3 tuh. Kalau di acara-acara stand up gunung. Kalau nggak Bintang Emon Ali Akbar, Selalu cakep memang Ali Akbar. Gila. Iya. Dan lo sekarang target yang paling dekat apa nih setelah menikah? Target nih Cing ya? Iya. Gue ngisi-ngisi rumah nih Cing. Rumah udah ada? Rumah ngontrak sih. Baru ngontrak. Ada ya pengennya sih ngebangun rumah di tanah warisan. Gue dapet warisan sih dari bokap. Alhamdulillah. Nyetir mobil dulu lah sekarang nih. Belum bisa? Gue belum bisa. Gue nggak ada budaya nyetir mobil dari dulu keluarga gue. Karena gue selama ini keluarga gue tinggal di daerah yang memang dekat dengan apapun. Gitu. Gue sekolah juga di situ-situ aja. Kalau bisa sih punya mobil. Orang tua kan udah tinggal 1 tuh. Iya. Pengen ngajak liburan mereka lah sama ngajak liburan istri juga gitu. Gue mobil udah ada Cing. Mobilnya udah ada? Mobil istri. Tapi istri bisa nyetir? Istri bisa nyetir. Lo disetirin istri dong? Sering banget tiap hari. Jadi suami kok disetir istri? Itu gua ya. Jadi suami disetir istri. Bener-bener ya? Bener-bener. Harfiah. Manual. Yaris anjay. Iya. Nyaris dong. Nyaris. Tapi lo belajar? Udah mulai belajar? Gue belajar maunya sih diajarin dia ya. Cuman dia juga
masih ya bawanya, gue takut juga gitu. Motor bisa tapi? Motor bisa. Tapi pasti bisa lah kalau orang kayak lu sih. Iya, kayaknya kopling udah bisa sih gue. Vespa bisa gue. Iya. Vespa kopling. Maksudnya orang lo dengan yang kayak lo yang sering ngulik sendiri. Iya. Kayaknya cepet bisa dah. Feeling navigasi gue buruk. Hah? Gue tuh cari jalan jelek. Terus gue belajar sepeda aja bisa kelas 6. Belajar motor gue lumayan lama. Pokoknya yang gitu-gitu tuh gue selalu lambat gitu. Bawa mobil gede gitu kan kayaknya ngeri ya. Ngeri jarak kiri kanan. Tapi udah pernah? Udah pernah. Pakai mobil orang Matic. Pernah tuh. Baret. Udah pernah baret. Untung murah ya, Karimun ya mobilnya waktu itu. Ya udah, dan gue ada karir lah waktu itu. Jadi lumayan, udah nggak mau lagi lah. Nah tuntutan sinetron yang mengharuskan gue bisa nyetir. Bisa nyetir. Karena banyak scene-scene lo yang jadi. Iya, supir truk gue pernah dapat peran jadi supir truk. Nah lo nggak bisa nyetir Stuntman. gimana? Buset. Jadi keterbatasan adegan udah. Iya. Anyun juga nggak bisa, dia karena dia nggak bisa belok. Katanya bingung gitu, kalau belok tuh mana tangan yang mana yang harus kesini. Iya, Anyun gitu. Dia motornya agak bermasalah, kiri kanan juga bermasalah. Iya. Nah waktu lo jadi setir supir truk, kalau lagi adegan ini nggak jalan berarti? Pura-pura. Ini apa? Green screen. Gini-gini. Ada yang didorong, macam-macam. Oh ternyata tekniknya gitu ya bang. Keren juga ya. Lu ngerepotin goblok. Keren juga lu ya gitu. Lu yang bego. Mana nyeting lampu kan susah kalau dia. Mana truk lagi. Iya. Ngerepotin gue, malu gue di situ. Iya. Agak sulit memang kalau scene yang nyetir mobil itu. Udah gitu si soundman-nya sampai bawa-bawa gitu kan. Sampai bawa ngerepotin kan. Emang kasihan juga jadinya. Kasihan. Gitu. Harus bisa lah. Kapan target bisa? Gue bulan ini kayaknya pengen ini deh, pengen belajar yang 8 pertemuan tuh. Khusus. 8 pertemuan 1,6. Iya. Ada di Bogor. Di Bogor apa? Di sini ada PT Ulisa sama Ar-Rahman. Lo apa? Udah ada? Santa namanya. Oh beda-beda ya inian ya. Kayak nggak tahu, kayak 2 jam. Cuman gue nggak jadi. Kenapa? Karena nggak ada truk. Kan nggak ada khusus, ada kali khusus truk ya? Ada. Karena SIM-nya aja beda. SIM-nya beda ya? Iya. Tapi kan yang untuk kepentingan syuting yang penting bisa jalan lah. Yang penting bisa jalan. Avanza lah minimal gitu. Mobil tengah lah. Iya. Lumayan gede juga itu. Iya. Kocak juga ya? Iya. Kenapa nggak sendiri aja sih? Belajar sendiri? Kalau harus pakai mobil orang, nggak tega gue, nggak berani. Ini pakai mobil bini lo? Itu dia, kan mobil warisan cing, kagok teh ya. Takut nyerempet lagi? Kagok saya mah kalau ini ya apa, punya orang tuanya atau apa gitu. Mendingan lo pakai yang bayar, kalau nyerempet nggak ganti. Iya, nggak ganti. Memang udah termasuk resiko ya? Iya, emang udah termasuk resiko. Udahlah, yang penting bisa dulu aja deh. Iya. Targetnya rendah ya cing, cita-cita masa nyetir cing. Lu berharap target tuh apa gitu ya, ikut apa? Targetnya nyetir gitu. Enggak, dalam hidup lu nggak pernah pakai target? Enggak, gue tuh nggak gitu orangnya. Sama gue juga sih. Seriusin? Iya, gue nggak ada target harus ini harus itu. Gue tuh ngerinya gini cing. Cobaan hidup gue kok nggak berat ya. Gue pernah mikir sekali gitu. Dikasih bokap sakit kemarin. Jadi orang tuh memang nggak boleh ngeluh ya. Iya. Gue masa ngeluh gara-gara cobaan hidup nggak ada. Bener dikasih tuh langsung. Lu ngarang sih. Di situ gue langsung ngerasa ternyata hidup tuh gini ya. Waduh. Ya gue orang yang hidup enak ya. Gue pernah berpikir gue pengen umur tuh segini aja. Orang tua pun segitu aja. Jadi orang tua tuh nggak bisa meninggal gitu. Jadi nggak ada yang bertambah, kan yang bikin kita harus mentargetkan sesuatu karena umur makin tua kan. Segini pun gue cukup deh, nggak apa-apa deh. Hidup segini cuman jangan sakit, ya gini aja gitu. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi nggak mungkin. Nah dari situ begitu gue nikah itu gue banyak khawatirnya kan. Khawatirnya karena kehidupan gue sebelumnya gue selalu santai.
Gue misalnya ikut sinetron udah 3 bulan, duit gue udah ngumpul, Cing. Di situ gue mulai bosan nih, pengen foya-foya. Maksudnya pengen menggunakan uang ini gitu. Karena kan saking sibuknya stripping tuh bahkan buat boros aja nggak sempet. Itu kan. Sementara pemain lain tuh, ayo dong mudah-mudahan manjang, jangan sampai bungkus, berdoa. Gue malah pengen, udah beres udah 3 bulan nih, duit gue udah cukup. Gue mau beli topi, gue mau jalan-jalan, mau beli alat-alat recording waktu itu. Pengen belajar musik software lagi gitu di Bogor. Akhirnya gue baru tahu kenapa mereka berharap manjang, itu keluarga. Nah sekarang lo ngerasain? Ngerasain, gue mah sekarang ayo 200 episode ayo. Pokoknya sekarang pikiran gue istri aja udah. Istri nyokap aja udah. Karena waktu kemarin sebelum itu nggak ada hal yang bisa bikin. Nggak ada, Cing. Nggak ada. Orang tua gue sehat. Penghasilan nyokap bokap lumayan lah. Istri calon bini juga ya lumayan lah. Gue nggak bayar beban gue cuma bayar asuransi paling. Gue tinggal di rumah orang tua enak banget hidup gue gitu. Sekarang gue pikir orang tua hilang satu tuh kayak, waduh, adek gue nih tanggungan gue nih. Adek gue yang sekarang SMA gitu. Nggak cuman kalau orang tua gue sampai amit-amit nggak ada lagi gitu, minimal kan gue yang jadi wali nikahnya atau gue ngurusin kuliah dia. Bahkan gue baru tahu sekarang ternyata gue sama adik gue yang cewek tuh jarang komunikasi. Gitu karena selama ini gue tuh main gitu kemana-mana. Sibuk ini, sibuk itu. Anjir gue bapak nih sekarang, laki-laki gitu. Gue harus punya uang. Gue harus punya uang nih sekarang. Baru kepikiran sekarang. Di umur 33? Di umur 33. Gue sama sekali gak ada target. Terlalu banyak bersyukur mungkin, Cing ya. Gampang bersyukur kali gue ya. Kemarin. Dapat segini, ada slow. Terlalu gampang bersyukur apa bukan ya gitu ya? Iya sih ya kayaknya terlalu. Iya. Tapi kan bukannya bagus, semakin kita bersyukur, semakin bertambah harusnya. Tapi kan ini keinginan untuk keluar dari zona nyaman, makin nggak ada. Mungkin definisi bersyukurnya yang harus dibenerin kali ya. Betul. Iya, bukan itu. Kalau menurut gue bersyukur itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Lo menempatkan uang yang lo punya ya pada tempatnya, bukan berfoya-foya karena lo nggak bersyukur artinya kali. Iya, betul. Begitu lo punya uang lo gunakan untuk yang bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya, gitu. Misalnya lo dikasih air nih, ini air minum nih. Lo dikasih air, dikasih ini, lo belum bersyukur tuh artinya. Kalau itu air lo buang, air ini buat diminum, gitu loh maksudnya lo. Pokoknya kalau itu menghasilkan kemubaziran, itu tidak bersyukur. Tidak bersyukur artinya. Iya. Gua ngerasa itu ketika, anjir ini kamar gua udah penuh sama sepatu dan topi nih. Jadi udah fungsi ganda banget gitu, udah harus gua jual nih beberapa nih. Nah itu gua ngerasa, gua foya-foya tuh itu sih. Foya-foya, jadi gua nggak mabok, gua narkoba enggak. Banyak membeli barang yang gua nggak lo butuhin juga. Gitu. Tidak urgent lah. Iya. Dan abis di situ memang. Abis di situ duit gua. Alat recording abis di situ. Neraktir temen. Iya sih. Tapi neraktir temen itu juga ini loh. Kita kasih hadiah ke orang itu. Kasih hadiah ke orang. Bagus katanya. Betul. Gitu. Ya cuma ya kayak alat recording kan berguna juga kan sebenarnya. Tidak. Kalau misalnya tidak sesuai kebutuhan gue waktu itu. Jadi gue tuh pernah ngelihat YouTube-nya Eka Gustiwana ya. Pas gue lihat, anjir lu kan Eka Gustiwana, produser kelas kakap. Kok alat-alatnya sama kayak gue sih? Ternyata bukan. Lo yang ketinggian? Gue yang ketinggian ternyata. Gue ngelihat yang lu, tadi awal lagi nih, anjir ini Abdel Ahrian gitu. Masa speaker monitornya lokal gitu. Ternyata yang bener lu, karena fungsinya juga itu fungsinya bukan buat mixing, bukan emang buat monitor doang. Monitor aja. Gua berarti yang boros. Iya. Soundcard gua punya 3, Cing. MIDI controller 4. Piano tuh dengan fungsi yang sama ya. Buat apa tuh? Puas aja? Gua suka lihat bentuknya. Gua fungsinya tahu dan canggih, dan biasanya bentuk yang gua suka mahal aja.
bentuk-bentuk yang gue suka. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Bunyi yang dihasilkan sama. Bunyi yang dihasilkan kan soundbanknya dari laptop ya. Sebenarnya sama. Orang itu alat pencet doang. Alat pencet doang. Jadi ibaratnya duit ini belum banyak tapi jiwa kolektor gitu. Jadi boros banget kan. Iya. Sekarang udahlah, udah gue hentikan. Yang gitu-gitu ya. Yang gitu udah gue hentikan. Ya, cari yang lokal-lokal aja yang cukup. Bener, Cing. Iya. Itu dia 1,5 kan? Apa? Ya 1,5 juta. Kerenan monitor gua, Cing, kalau mau sombong mah ya. Iya. Tapi produktifan ini. Dan duitnya juga banyakan lu dibanding gua. Emang gua boros dong berarti. Gue pun sama lu tuh, pengen yang selalu yang paling bagus. Ada Oyon temen gue yang ini sih mah cukup deh. Kan awalnya itu gue beli emang buat monitoran doang. Tapi begitu gue udah mulai ini tambah kamera, nambah ini. Termasuk gue pengen ganti itu. Tapi kata si Oyon, ini mah cukup banget kali buat orang cuma buat monitor doang gitu. Dan awet katanya mah. Awet, ini udah 2 tahun. 2 tahun, kata si orang yang jualnya juga ini mah udah cukup banget deh buat lo orang buat monitor suara doang. Lo nggak mixing juga gitu. Buat keren di foto doang. Keren di foto, kalau ada yang ini tuh buat keren di foto, orang gua nggak pakai juga gitu. Software gua yang ori. Anjir. Sama. Gimana nggak boros gua? Gua termasuk yang itu juga. Kayak Premiere. Ori lu ya? Ori dong. Setiap bulan 283.000. 283. Tapi kan itu bisa dipakai 2 device. Iya. Artinya kalau ada orang yang ini bisa patungan sebenarnya. Bisa patungan terus. Kalau itu nomor register ya dikasihnya ya sama dia ya? Iya, jadi ada dua akun. Akunnya satu bisa dipakai di 2 device. Gitu. Jadi Netflix ya? Iya. Jadi kalau kita mau pakai 3, yang satu harus dimatiin. Ganti pakai yang device ini gitu. Beda kayak antivirus ya, bisa banyak kan bisa makanya. Banyak, iya. Tapi kalau produktif kan memang ya termasuk biaya produksi lah itu artinya jadinya. Lo software juga? Software Logic Pro gua. Bajakan pada akhirnya. Gua ngincer teknologinya, kayaknya kalau teknologinya ini gua nggak sanggup deh bayar ininya. Tapi memang relatif mahal sih ya. Mahal kalau software buat kan kalau Mac. Kalau pengguna Mac itu kan ada GarageBand yang free. Jadi Logic Pro tuh versi profesionalnya yang untuk Mac. Untuk Mac. Oh. Lo pakai Mac berarti komputer? Pakai Mac tahun 2011. MacBook. Masih jalan tuh sekarang? Masih jalan. Kok gue lemot banget sih itu? Yang mana? Tahun berapa? 2014. iMac. Emang speknya? Bisa dioprak-aprak nggak dalamnya? Bisa di custom? Tahun gue sih bisa. Bisa, diganti SSD misalnya. Bisa kan? Bisa. Naikin lagi sampai up, Cing. Karena prosesornya nggak mau ini. Gue udah nanya tuh. Ini bisa ini nggak bisa, tapi percuma nih. Dia prosesornya juga nggak mumpuni. Jadi sedikit banget ininya perubahannya. Itu mah harus diwakafin kayaknya, Cing. Anjay. Ke orang yang baru nikah. Bener. Iya. Lumayan buat monitor ya. Iya. Karena bagus banget ini ya, kalau Mac itu ininya ya. Keren. Layar monitornya ya. Fair. Maksudnya? Jadi kalau kita kan kenal monitor flat buat monitor speaker gitu kan. Jadi Mac itu layarnya, gue lebih suka yang tidak retina display malah. Fair. Kalau untuk tunggang sablon itu bagus banget. Jadi kan nanti kita ngeprint kalau monitornya Mac hasil printannya nggak beda jauh. Asal formatnya CMYK. Itu ada tuh pokoknya tuh teorinya. Jadi yang warna realnya nggak beda jauh aja sama warna di monitor. Dibanding sama Windows? Windows kebagusan. Di monitornya? Di monitornya. Outputnya jadi nggak sebagus ini? Tidak real. Fake gitu. Oh. Kayak Samsung sama iPhone lah. Samsung kayaknya bagus banget gitu. Iya benar. iPhone apa ya, bagusnya tuh natural gitu. Sama seperti produk Apple yang lain gitu. Wah gila, kayak pancingan banget ya kita ya. Iya. Kayak pancingan banget. Jadi semua lo sekarang pakai Apple? Tapi versi-versi lawas ya. Handphone enggak gua. Kalau handphone berlebihan. Karena itu benda fashion. Bukan buat produksi ya. Ya Allah, Cing, handphone harga 24 juta. Gua mending naikin laptop gua. Kalau laptop oke lah, 2011 gua pakai Mac.
Sampai sekarang masih nyala. Dan masih bagus. Masih bagus, masih bisa disambung monitor, sound card, MIDI controller. Karena lo kebutuhannya audio. Coba kalau kebutuhan lo video, kuat masih? Masih kuat-kuat aja sih ya buat Premiere ya. Soalnya RAM gue 16, gue up sampai 16. Oh iya tinggi juga ya. Lumayan. Yang bikin lemot tuh VGA gue yang buruk. VGA-nya jelek. Iya. Tapi kalau untuk audio mah udah cukup banget. Tidak pakai sound card aja bisa nge-record. Maksudnya tidak lemot. Iya. Kalau kita main piano gitu, MIDI controller, kan suka ada delay tuh. Tidak pakai sound card pun tidak delay gitu. Kalau Mac. Kalau Windows? Cemplungin air, Cing. Bingung. Kita mencet doang yang keluar sol mungkin kalau Windows. Berarti naik 4 nada berarti. Naik 4 nada. Atau turun. Windows itu kan setara dengan alat transpose mungkin. Gila gue jelekin produk banget ya? Enggak lah. Gitu enggak ya. lah. Keuntungannya Windows lebih banyak program-programnya. Software gratisannya banyak. Banyak. Kalau di musik itu kan ada plugin-plugin gratis tuh. Iya. Kalau untuk ini gue pakai Windows nih, pengerjaan ini. Semua pakai Windows. Bagus kok. Itu mah gimana? Pengerjaan si video pakai Windows. Karena pakai komputer anak gue apa sih, Yan? MacBook Pro padahal. Mendingan itu tuh. Gak kuat. Oh nggak kuat. Oh speknya ya? Buat video begini. Dimasukin 2 atau 3 kamera langsung nge-lag gitu. Temen gua kalau mau grading pun dia misalnya ngejahitnya di video pakai Windows tuh. Tapi pas grading dia nggak mau pakai itu. Dia mending minjem MacBook gua yang tahun 2011. Karena fair. Warnanya. Oke. Jadi setelah diedit di Windows, misalnya dia grading di Windows nih, dipindahin ngedit di Mac. Katanya per cut aja beda warnanya. Jadi ketahuan tuh kan beda gitu. Itu fair ya karena layarnya fair. Pokoknya keren lah Steve Jobs. Iya. Keren lah. Tapi untuk yang begini-begini cukup lah. Cukup lah. Seperti gue cukup dengan monitor IDS apa IDK gitu namanya. Iya. IDS tuh kayaknya. Iya. IDS. 1,599 waktu itu gue beli di Kalibata Recording DAW namanya. Iya. Recording DAW. DAW. Dewa apa DAW itu bacanya? DAW itu kan istilah musik juga kan? Iya, W itu workstation kalau nggak salah. Digital audio workstation. Iya itu. Itu ngerti tuh. Iya. Karena gue seneng juga gitu. Dia namanya Recording DAW gitu. Kalau itu olah audionya lu di Cubase? Nggak pakai. Olah audio apa nih? Gue nggak pernah. Musik gitu, bikin musik nggak ya? Nggak. Oh iya. Selama ini kalau anak-anak bikin di GarageBand. Di GarageBand? Karena udah ada aplikasi bawaan kan. Nah yang di Windows ini gue nggak ada aplikasi apa-apa kecuali si OBS ini. OBS? Yang buat video. Cobain Cing, pakai Mac, softwarenya Logic Pro. Logic Pro. Oh, lu suka pasti? Audio ya? Macem-macem, bisa ngetek, bisa plugin apa namanya virtual ya, suara-suara virtual gitu. Bisa pakai MIDI controller, bikin musik lah itu. Tapi ngolah suara juga bisa di situ. Banyak. Lu seneng pasti. Iya. Antar gue jadi ngulik akhirnya. Iya jadi ngulik, iya benar. Jadi ngulik. Di Mac baru. Iya akhirnya. Waduh, kayaknya lebih cepet kalau Mac baru dah gitu. Iya tapi emang gue seneng ngulak-ngulik sih gitu. Seru banget. Tapi gue skillnya nggak mumpuni Jui. Gue hampir semua kayak musik ya. Gue ngerti, tapi skill gue nggak bisa nyampe seperti apa yang gue tahu. Ini harusnya lo nada gini sama dia ini di bending nih. Tapi pada saat gue mau ini ngebanding, gue nggak nyampe tuh, nggak dapet gitu. Nah, makanya kenapa kalau di musik sekarang udah canggih-canggih Cing. Gue lupa nama singkatannya. VST nyebutnya ya. Bahkan lu bisa bikin ngegambar, kan MIDI itu kan digambar ya, bisa digambar, bisa dimainin. Atau pas lu mainin permainan lu nggak rapih, lu rapihin tuh. Dan suaranya real. Bahkan suara gitar pun bisa dibikin real. Udah gitu. real. Udah lumayan sih kalau nggak salah. Keluarannya native instrumen kalau nggak salah. Dengan mencet ini lo akan keluar suara gitar. Iya, bahkan ada template misalnya
kayak one touch tapi one chord gitu. Lu bisa setting dulu chordnya, tapi sekali tombol tuh bisa chord ting ting teng ting ting teng ding ding teng teng. Itu mah asal lu imajinasi lu bagus, oke-oke aja sih. Waduh. Gue bikin iklan yang ngetek cuma gitar, Yang bikin lain pakai jingle, itu, di Logic. semuanya digambar di Logic Pro dan menurut gue cukup sih. Cuman mixing mastering gue nggak bisa cing, lempar ke orang. Beda lagi tuh ya. Itu beda lagi tuh. Lah nggak cukup tuh speaker itu. Headphone juga bisa sih. Cukup kayaknya nggak kalau speaker lu nggak. Iya. Tapi headphone lu bisa. Iya, AKG. AKG 500.000. Yoi. 500.000. Ada di Topet tuh kemarin. Iya. Cuman bener kata lu apa? Ringkih. Ringki. Tapi bisa Tapi sobek. dibenerin. Tapi bisa dibenerin. Tapi bisa dibenerin. Bisa dibenerin. Iya. Dan gue punya 5 itu. Ah ngapain lu punya 5? Jualan. Anjing gue digocek. Iya. Oke lah Jui, kalau begitu thank you ya. Udah hadir di sini, mudah-mudahan target nyetirnya segera aman. ini. Jadi pengantin baru punya target paling dekat adalah bisa nyetir. Karena dia nggak mau jadi suami yang disetir istri. Anjay. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Aduh. Anjay. Nggak kerasa ya? Yoi. Asik.